Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Iya. Akhir pekan masih tetap sibuk, Prof? Masih atau sibuk ngurusi mahasiswa. tidak libur? Nggak pernah libur. Karena kesibukan sebagai Wakil Rektor 3 bidang iya. kemahasiswaan. Nah, ini istilahnya kan Profesor ini sebagai orang tua atau bapaknya para mahasiswa nih, Prof. Betul. Nah, pengen tahu nih, Prof. Boleh nih saya ajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya seperti ini, Prof. Sebagai perwakilan orang tua nih bagi para mahasiswa. Nah, Bapak ini kira-kira punya strategi apa nih untuk bisa mengembangkan kepemimpinan dan juga prestasi mahasiswa? Ya, terima kasih ya. Saya itu Wakil Rektor bidang 3 ya. Bidang salah satunya ada bidang kemahasiswaan. Jadi yang paling penting bagi saya itu dalam pikirannya bahwa mereka itu adalah satu anak-anak saya dan juga partner. Anak juga partner, anak betul, keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Jadi biasa mahasiswa itu, dunia mahasiswa itu kan dunia yang menginginkan kebebasan. Betul. Dalam mengartikan mimbar bebas itu. Mimbar bebas. Melebihi daripada ketentuan itu. Masih idealis kita, juga. Ya, idealismenya tinggi kan begitu. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Saya sebagai pejabat tentunya harus melayani. Jadi fungsi saya melayani, dan mahasiswa itu juga didampingi oleh dosen-dosen di semua UKM, UKK, DIMA itu ada pendamping dosen itu. Dan kita harus banyak intens melakukan komunikasi baik sama pembinanya maupun kepada mahasiswanya. Mahasiswa dalam hal ini adalah Ormawa ya, Ormawa. Dan bagaimana kita itu mahasiswa itu harus ada peningkatan di bidang minat dan bakat. Nah, minat bakat itu adalah masing-masing mahasiswa dia akan menyadari bahwa dia itu punya potensi yang harus dikembangkan, yang bisa dikembangkan, dan sebuah keharusan kalau di dunia kampus itu. Jadi mahasiswa tidak hanya di kelas kuliah, proses belajar mengajar, tutorial, tapi sesungguhnya mahasiswa itu harus punya aktualisasi ya, aktualisasi dari kelas itu sendiri, kemudian bagaimana dia itu berkumpul sama teman-temannya. Ruang-ruang inilah mereka untuk membangun satu persepsi, karena biasa konsep teorinya itu kan ada gathering, social gathering itu adalah mana yang dia sama dia akan ngumpul kan. Nah itu kaitan dengan bakat kan. Ya, nggak mungkin orang senang sepak bola akan kumpulnya sama orang-orang yang bulu tangkis kan. Nah ini diwadai oleh UKK dan UKM itu tadi, itu kaitan pengembangan minat dan bakat. Peminatan itu kemudian didorong bagaimana mahasiswa ini juga UKM UKK itu kan juga dikasih fasilitas ya kan, fasilitas anggaran untuk dia, meskipun itu menjadi anggaran yang tidak besar, menjadi stimulan bagaimana mereka itu juga berkumpul dan membuat sebuah perencanaan program kegiatan. Nah disitulah mereka akan bisa membuat proposal yang gitu-gitu kan sudah konseptual yang akan dibutuhkan di dunia luar, dan komunikasi dengan keuangan, bagaimana aturan-aturan keuangan. Kadang biasa masa nggak tahu, dikira uang itu ya digunakan saja tanpa ada akuntabilitas, tanggung jawab laporan dan gitu. Itu dari situ sudah mereka dia langsung ke staf saya, kemudian staf saya juga kita ajarin ya, biar tidak langsung ke saya sebagai ini, nanti sudah didiskusi sama mereka. Nah, dia berdayakan, kita ada list, ada standar yang sudah kita buat, kemudian kita ACC, kita dorong, dan mereka merencanakan itu. Tapi selain sebagai wadah untuk atau juga fasilitas tentunya untuk mewadahi minat dan juga potensi para mahasiswa, sebenarnya sudah menelurkan prestasi nggak sih untuk UKM UKK selama ini? Jadi organisasi kemahasiswaan baik UKM UKK tadi kan sebagai wahana dia berlatih ya. Berlatih dengan apapun yang dia dimiliki, kemudian terus berlatih dia untuk mencapai. Lah kita punya
di kemahasiswaan di tingkat nasional itu kan punya program banyak. Ada 58 ya universitas, termasuk sekolah tinggi dan juga keagamaan non muslim ya ada kan juga. Nah itu kan mereka di tiap 1 tahun itu kita di bawah Kementerian Agama itu kan ada UASE kaitannya dengan Olimpiade ya, sains dan seni, kemudian yang lebih kepada olahraga fisik itu juga ada sendiri tingkat nasional itu. Nah itu yang selain kita juga menjadi bagian yang terpenting dari perguruan tinggi umum, jadi kita 2 sayap. Kalau perguruan umum kan 1 sayap, kita 2 sayap juga. 2 sayap. Sayap yang itu menurut saya menjadi suatu hal yang lebih setelah diantara semua perguruan tinggi agama Islam itu, kita bisa berlaga di PTN ya kan, ada Pomda, Pomnas itu kan umum, jadi untuk kita sering masuk di situ. Betul, secara umum. Banyak yang kita toreh, pernah di mana, di Aceh ya, ke UASE itu yang pertama kali itu di UASE 3 besar kita. 3 besar. Di semua ada dapat 3 emas. Betul, betul. Itu untuk seluruh kampus. Iya, kita dapat 3 emas, dan itu menjadi hal yang luar biasa karena juga kita belum punya sebuah program studi saintek, tapi sudah masuk di tadi. Sudah berani berkompetisi di bidang saintek. Termasuk ada 1 anak yang itu malah anak bimbingan konseling ya. Sekarang di S2 karena terbagus terbaik, kita kasih beasiswa untuk S2 di kita. Nah itu dia karya ilmiah di UGM dia mesti juara, kalau nggak 1, 2, 3. Nah itu di UGM itu luar biasa. Luar biasa. Jadi orang dakwah itu program bimbingan konseling bagus, tulisannya bahkan kolaborasi hasil kajian pengembangan di UASE itu karena dia juara waktu itu juara 2. Betul. Itu saya kembangkan beli tulisan kemudian dia datanya pakai dia, tapi saya yang mengkonstruksi. Ini namanya kan bagaimana sebuah karya mahasiswa, kemudian saya sebagai pembimbing, kemudian saya publikasikan, yaitu di Scopus Q1 HTS. Q1. Nah, itu tentang moderasi dia aplikasi dan bagaimana pengertian di SMA itu masuk itu. Jadi sekali lagi memang tidak hanya sebagai wadah saja, tapi untuk pencapaian prestasinya juga ya, ada itu prestasinya di situ bukti nyata. Jadi ini banyak itu, saya kira itu yang akan bisa menjadi, karena sekarang itu kan karya bagaimana dosen itu melibatkan mahasiswa dalam PKM maupun di penelitian, itu mahasiswa terlibat di situ. Dosennya ini artinya mahasiswa itu di situ dasar akademik dan non akademik juga kepemimpinan itu akan muncul di situ. Mereka tadi ya mempersiapkan macam-macam, itu luar biasa mereka. Terlibat langsung tentunya luar biasa. Itu yang saya optimis anak-anak muda sekarang akan bisa era milenial itu yang serba-serbi digital itu mereka akan melebihi dosennya. Melebihi dosen, betul sekali. Nah, ini dia Prof. Kaitannya dengan era milenial sekarang yang semua serba digitalisasi. Ada kecanggihan teknologi di situ, Prof. Nah, kira-kira peran teknologi itu dalam peningkatan kualitas, khususnya juga dalam bidang beragama di kalangan anak muda itu apa, Prof? Iya. Jadi tren 5 tahun terakhir ini kan kita dihabisi oleh kekerasan ya kan. Bagaimana Islam sekarang, agama Islam khususnya, itu kan diopinikan, dikonstruksi oleh Barat bahwa agama teroris. Di luar Islam itu semuanya menganggap Islam teroris. Barbar. Barbar, macam-macam teroris. Jadi itulah kemudian kita mendapat mandat dan itu sudah masuk di undang-undang dan dibiayai oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Bagaimana Islam yang moderat itu bisa disampaikan kepada masyarakat yang kebetulan dia berguru hanya dengan dengan HP, berguru dengan video-video digital.
ini yang menjadi, karena agama tidak bisa langsung hanya belajar sendiri, maka harus ada pembimbing. Nah, disinilah kemudian semua UIN itu menjadi mendapat mandatori kewajiban untuk menyampaikan kepada dunia, termasuk mempromosikan di dunia internasional, baik melalui kerjasama maupun melalui kegiatan-kegiatan. Dan termasuk tema ada paradigma baru di UIN ya, di Kementerian Agama tentang pramuka wirakarya tingkat nasional, itu isunya moderasi beragama. Sekarang sedang berlangsung? Nah, nanti besok kita persat mulai tanggal 21 sampai 27 itu moderasi beragama. Dan melibatkan non-muslim itu perguruan tinggi. Nah, dari Kementerian Agama sendiri memang sekarang sedang mensosialisasikan tentang moderasi beragama. Santer sekali isu tersebut. Pasti. Nah, maka sesuai dengan tawaran saya ketika pidato pengukuhan itu kan saya bagaimana kita belum masuk kepada memanfaatkan teknologi informasi tadi, aplikasi-aplikasi yang menarik. Satu contoh aplikasi yang menurut kajian yang paling luar biasa itu kan Pokemon Go itu tadi ya kan, itu sangat berpengaruh orang ya kan, semua ini ya. Nah, itu bagaimana aplikasi yang lain, tentunya ini tidak bisa hanya satu satu keahlian, tapi banyak hal termasuk musik dan macam-macam lain itu harus bersatu. Maka disitulah UIN itu punya salah satunya adalah program studi tentang teknologi informasi tadi. Ya, arahnya bagaimana bisa anak-anak muda SMP, SMA itu bermain game, tapi ada pesan-pesan yang bagaimana dia tidak tercerabut dari akar budaya tadi. Itu dia, Prof. Ini PR besar tentunya. Dan UIN alhamdulillah sudah membuka program baru. Ya, sudah kali ini sudah. Oke. Sekarang kembali ke ini lagi ya, Prof, untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa baru itu kan ada program wajib mondok itu. Ya. Nah, itu sebenarnya nilai-nilai positif bagi mahasiswa serta mitra pesantren yang digandeng dengan UIN SAIZ itu seperti apa, Prof? Ya. Jadi pesantren ada UIN dulu masih IAI Einstein ya. Jadi belum anak-anak belum banyak mengenal tentang dunia pesantren. Pesantren masih dianggap kumuh dan lain sebagainya. Maka dengan adanya IAIN kemudian mengadakan MOU kerjasama dan pembinaan, ada pembinaannya di sana. Itu bagaimana supaya UIN yang inputnya itu dari SMK ya kan, ya, kalau inputnya dari pesantren nggak sudah dilepas ya kan. Nah, ada postes ya, dia sudah lulus ya sudah kan gitu. Ini membantu jangan sampai anak tarbiyah misalnya, anak dakwah kok Qurannya nggak jelas ya gitu. Nah, karena itu 1 tahun itu untuk menyelesaikan, kan satu tahun itu. Hanya untuk satu tahun. So, kalau memang seneng ya maka lebih bagus. Boleh lanjut. Nah, boleh lanjut. Hanya tergantung kapasitas pesantren kan. Itu dia. Nah, mau nggak satu kamar 10 orang 4 kali 5 dengan banyaknya mahasiswa. Ya, banyak. Jadi kerjasama kita memiliki kerjasama pesantren kita itu hampir 50 pesantren. Tapi itu Banyumas. Iya. Nah, itu yang dekat-dekat ini ya 50. Betul. Sokaraja dan wilayah itu aja belum memadai. Kita belum memadai karena pesantren mungkin anak-anak biar seneng ya, bagaimana pesantren itu kamarnya mungkin pakai tingkat kan gitu ya. Betul. Gimana? Fasilitas. Nah, ini yang saya kira itu yang menjadi fobia mungkin yang belum siap di pesantren. Betul. Karena mungkin selama ini ada semacam sugesti gitu, aduh pesantren tuh kumuh, terbelakang gitu. Sudah banyak yang berbenah pesantren itu. Takut gatal-gatal dan lain sebagainya, Prof. Saya kira itu akan menjadi kita ada kebijakan semua pesantren. Pesantren. Mudah-mudahan nanti juga akan ada tinjauan ada kebijakan lain yang mereka sudah di pesantren ya mungkin tidak di pesantren, atau kita sudah nanti punya ma'had di dalam, insya Allah mudah-mudahan dengan adanya hibah dari Pemkab 2,7 hektar nambah
asrama untuk pesantren di dalam kampus, dan setelah itu terserah ya kan 1 tahun, dan mungkin lebih ini ya, lebih kita lebih terstandar ya, pesantren ini standarisasi dan daya tampungnya lebih luas dan sesuai dengan standar kesehatan dan lain sebagainya, yang sehingga pesantren itu menarik untuk mahasiswa, menghilangkan fobia, terhadap pesantren ya. Tapi fobia mondok ya, fobia mondok mungkin kalau mungkin anak-anak Quran dan bahasa itu akan menarik, bahasa Arab, bahasa Inggris, saya kira nanti yang setelah itu terserah di pesantren mana kalau mau, kan begitu. Nah itu arahnya seperti itu. Tapi ini tanpa kecuali ya Prof, semua mahasiswa baru itu wajib mondok, jurusan apapun? Ya, wajib mondok, dan kalau yang sudah bisa ya ada ini, bisa ada program yang sekarang itu virtual itu tadi, virtual. Atau mungkin ke depan ini ya, kalau sekarang masih itu, karena masih semua pesantren silakan milih, tidak ada tidak ada pemaksaan, ya, pilihan mana yang paling disukai ya, mungkin yang jauh senangnya kan pakai motor kan gitu, mungkin yang bisa jalan-jalan, ada yang ini, bahkan ada yang ada pesantren yang cukup lebih representatif juga ada di kita. Tapi harus di bawah ini Bu, mitra, sebagai mitra. Ya, mitra harus dimitra. Oke, harus. Karena dia yang akan memberi rekomendasi untuk ujian. Nah, gitu kan. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa ada kebijakan-kebijakan yang lebih lebih longgar. Nah, ini penting. Tapi pesantren, bagaimana pesantren itu menjadi sebuah hal yang jangan dianggap menjadi fobia, tapi pesantren itu menjadi solusi untuk kita menanamkan moderasi beragama, dan bagaimana kita itu bisa mendorong masyarakat atau mahasiswa itu menjadi berakhlakul karimah. Gitu, amin ya Allah. Meskipun pesantren menghadapi berbagai hal kan gitu. Kira-kira itu perjalanan tantangan kita. Betul. Tantangan. Oke Prof. Dari awal masuk saja itu sudah diperhatikan kesejahteraannya, mulai dari bagaimana mereka mendapatkan fasilitas di pesantrennya, kemudian setelah mereka menjadi mahasiswa difasilitasi juga di UKM-nya, dan proses belajar mengajarnya didukung berbagai macam fasilitas yang dimiliki oleh UIN Saizu. Setelah mereka lulus Prof, kira-kira ada implementasi nyata apa nih bagi kesejahteraan mahasiswa setelah mereka lulus? Iya, jadi memang mendampingi mahasiswa setelah lulus itu menjadi bagian standarisasi yang sekarang ini dituntut oleh pemerintah. Semua perguruan tinggi. Nah, kita itu punya kelebihan, kalau anak-anak kita bisa diterima di industri, misalnya dunia industri, maka dia akan bisa memimpin di industri itu tentang bidang keagamaan. Akan menjadi teladan kan gitu. Dan banyak alumni-alumni yang di TV One, ada yang menjadi politisi, ya, banyak sekali. Beragam profesi. Tidak hanya guru agama. Tidak hanya guru agama, jadi UIN ini banyak ya. Wartawan juga ada banyak. Dan multi profesi pastinya. Ya. Jadi agama itu menjadi sumber inspirasi untuk berkarya. Betul. Kalau dulu ada stereotip bahwa UIN ini hanya pencetak guru agama saja. Ya. Sekarang sudah ada arsitek juga bisa. Kemudian ke depan mudah-mudahan dokter ini juga. Ya, kedokteran nanti bisa. Amin. Jadi sekarang ini kan ada beberapa ya, arsitek, kemudian teknologi informasi, perpustakaan dan sains, ilmu lingkungan, dan baru diproses juga psikologi ya. Apalagi nanti kemudian ada konsentrasi tentang psikoterapi dan psikoterapi ya, psikoterapi dan yang lain, tentunya itu akan menarik dalam oleh berkontribusi kepada masyarakat dan kepada negara tentunya. Gitu. Ya. Kopinya Prof, barangkali saya tunjuk dulu biar obrolannya semakin seru. Tapi suka kopi juga ya Prof? Ya, alhamdulillah. Ini kayaknya kopi mana nih? Ini dari Soekarno Circle. Kopi susu gula aren. Ya, salah satu produk unggulan di sini Prof. Unggulan sini ya. Betul. Dan gula arennya Banyumas ya. Banyumas. Ya. Cilongok lah. Penginyongan pokoknya. Penginyongan. Nanti kita punya produk kopi penginyongan yang diintrodusir melalui ya Fakultas Pertanian nanti kalau kita ada ya. Amin ya Allah, amin. Semakin lebarkan sayapnya UIN Saizu, luar biasa. Luar biasa. Oke, tidak hanya bidang agama saja ya Prof.
Iya, betul. Oke, begini Prof. Sekali lagi, ini bicara soal ternyata UIN itu tidak hanya dominasi tentang bidang agama saja, Iya. tapi juga tentang pendidikan di bidang formal ya. Nah. Bagaimana mendorong integrasinya tuh, Prof, antara dua pendidikan tersebut, Ya. formal dan juga agama ini, Prof? Iya. Jadi visi UIN itu kan unggul ya, unggul, progresif, nah, kemudian integratif ya dalam pengembangan ilmu iptek dan seni atau seni di tingkat ASEAN pada tahun 2045. Jadi kita sudah mencoba merumuskan terus bagaimana nanti ke depan orang itu tidak belajar Al-Quran itu sudah menjadi bagian yang terpenting dalam sebuah program studi kan gitu. Jadi ada bagaimana kita bicara tentang anak ya, anak tentang misalnya nanti ada kedokteran ya, kedokteran yang khusus di bidang profesi anak ya. Anak itu bagaimana dia akan mencoba mengungkapkan dalil normatif tentang sejauh mana orang memberi susu kepada anak, kenapa dampaknya harus inklusif 2 tahun kan gitu, apa dampaknya. Dan saya kira inspirasi ini akan bisa dikembangkan melalui kajian-kajian kedokteran khususnya di spesialis anak. Itu di situ sudah menjadi bagian integrasi ya, dari kurikulum itu. Misalnya arsitek misalnya, karena dia mengkaji Al-Qur'annya, ada kajian Al-Qur'an, banyak informasi dalam Al-Qur'an tentang apa namanya pohon, kemudian rumah laba-laba. Arsitek itu terinspirasi dari Al-Qur'an yang punya filosofi terhadap ayat-ayat itu, membuat sebuah bangunan yang besar, yang megah, atau hotel syariat yang berbasis surat An-Naml. Terinspirasi dari situ, jadi timbul ide kreatif yang lebih. Jadi itu seni arsitektur Islam di situ. Betul. Jadi kelebihannya kan tadi ada rujukan yang dikenalkan bahwa Al-Quran itu tidak ada urusan pahala surga dan neraka, tapi bagaimana membuat dunia itu indah. Nah, itu kira-kira keindahan itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Dan sumber inspirasi juga, Prof. Inspirasi. Oke. Ya. Itulah kemudian. Ini beberapa contoh ya. Oh ya, contoh. Tentang integrasinya itu di situ. Ya. Barangkali nanti ada juga Dr. Hafiz, kemudian yang bisa terinspirasi dari Al-Quran juga, kemudian seperti tadi arsitek yang ternyata paham tentang betul sekali. Nah, ilmu lingkungan kan bagaimana kan AMDAL lah ini, bagaimana membangun sebuah perusahaan yang tidak boleh merusak lingkungan. Kan Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa rusaknya alam itu karena lingkungan ya, rusaknya daratan itu karena tangan-tangan manusia, eksplorasi. Lah itu karena saya kira ayat-ayat itu menjadi sumber inspirasi sehingga kita harus bisa berbaik-baik, membuat baik lingkungan meskipun kita melakukan eksplorasi terhadap sumber itu sendiri. Dan kira-kira itu hanya ada dimiliki di UIN Saizu pastinya. Insya Allah ini menjadi integrasi distingsi UIN Saizu untuk bagaimana mempromosikan bahwa Islam moderat ke dunia internasional, mempromosikan ke dunia internasional tadi diantaranya itu. Jadi tidak lagi pengayaan uranium untuk membuat bom atom ya kan, tapi bagaimana pengayaan nanti ke depan mudah-mudahan kalau kita kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain yang tingkat dunia, maka di situ pengayaan uranium itu akan menjadi listrik, menjadi macam-macam kan begitu. Oke. Bicara soal internasional nih, Prof. Ya. Saya jadi penasaran nih. Hubungan dengan jaringan internasional, terutama ya dengan kampus di tingkat dunia barangkali dan lain sebagainya. Ke depan itu rencana dari UIN Saizu itu seperti apa? Ya. Jadi kerjasama yang sudah kita lakukan ya misinya baru sampai ke Asia Tenggara ya kan. Nah, nanti kan Asia Tenggara itu sebetulnya 2045 ya kan begitu. Tapi kita sudah melakukan lompatan go internasional. Go internasional di situ. Ya, jadi universitas langsung kita lari ya kan. Ada kesempatan
terbukanya pembatasan mobilitas ini kita lari. Alhamdulillah kita sudah melakukan kerjasama dengan Malaysia, Indonesia, Malaysia itu sekarang baru in untuk betul-betul untuk ini kayak Unimas, kemudian UTHN, UITN, kemudian ya itu diantaranya di Malaysia itu, kemudian juga di Brunei University Syarif itu, kemudian juga dengan penjajakan dengan India yang paling bagus di Asia tentang teknologinya, sainteknya itu India, dan kita lakukan penjajakan dan ya, sudah jalan ada dengan kajian filsafat ya Iran. Nah, Iran itu kan luar biasa kan, pengayaan uranium yang Amerika saja nggak berani, ya. Jadi satu-satunya kita yang Iran itu filsafat yang tidak pernah terhenti dari berabad-abad itu. Jadi dan sudah berjalan, sudah kita mudah-mudahan nanti ke depannya akan bisa dengan yang lain juga di negara-negara yang maju. Dan tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tapi mudah-mudahan ASEAN dan tingkat internasional universal. Termasuk Rusia ya. Rusia nanti kita sudah ada mulai ada kontak Rusia, kemudian Turki ya, Turki yang maju juga, Turki yang itu di bidang apa nanti, Prof? Ya, sains teknologi. Sains teknologi. Nah, kita sudah siap. Karena untuk yang program studi baru ini yang muncul ini kan harus juga segera dikonekkan di kawasan dunia internasional. Setelah berganti status menjadi UIN, ini sepertinya langsung berlari kencang meraih segala apapun yang sudah direncanakan selama ini ya, Prof? Ya sudah, semuanya sudah master plan, kemudian kita sambil mempersiapkan dosen-dosen yang lain untuk program studi yang lain. Karena disiapkan dulu sekarang. Tidak boleh membuka program studi tanpa ada dosennya. Dosen harus siap, kemudian kerjasama dengan lingkungan UIN ya sudah kita lakukan. Betul. Oke. Kalau tadi bicara soal mahasiswa sudah, terus proyek ke depan sudah. Sekarang dengan alumninya ini, Prof, saya penasaran sekali bagaimana seperti yang tadi disebutkan, alumninya ada yang sudah menjadi berbagai macam profesi, tidak hanya sebagai guru agama pastinya. Nah, hubungannya bagaimana, Prof? Pembinaan dengan para alumni ini? Alumni itu ada ikatan alumni tersendiri ya. Itu alumni ada ikatan sendiri, kemudian kita tetap melakukan pendekatan dan rapat-rapat ketemu ya dalam forum-forum online tentunya. Nah, ini sudah mulai para tokoh-tokoh yang di Jakarta, yang di mana-mana sudah bisa bersama-sama untuk bagaimana saling memberi kesempatan, mendorong alumni-alumni yang baru untuk bisa masuk di lingkungan mereka bekerja begitu. Betul. Pastinya lewat testimoni yang diberikan oleh mereka nanti bisa menginspirasi para calon mahasiswa baru. Iya. Jadi mereka banyak sudah sangat senang sekali dengan adanya ini Saintek itu tadi. Saintek menjadi universitas ini, maka UIN yang punya distingsi berbasis keagamaan ya, intelektual keagamaan ini juga apa yang dibutuhkan oleh industri dan lain sebagainya. Industri ini kan Indonesia kan arahnya ke industrialisasi ya kan. Nah, ini akan bisa bersaing kompetisi dengan perguruan tinggi lain. Betul. Dan masih terus terkoneksi dengan para alumni sampai sekarang. Masih, kita punya grup ya. Apalagi yang tokoh-tokoh tadi. Betul. Dan biasanya mereka pastinya tentunya memberikan sumbangsih dan juga support luar biasa untuk UIN, untuk alma mater tercinta. Ya, mereka semangat sekali ingin mengadakan ini ya, pertemuan akbar ini yang semangat sekali. Mudah-mudahan bulan terlaksana dengan baik. Agustus rencanakan ya. Amin. Tentunya tidak hanya sekedar melepas rindu atau kangen, tapi juga ke depan mungkin ada rencana tindak lanjut gitu kan, kerjasama mungkin ya dengan para alumni. Iya. Mereka kan juga sering diminta untuk mengasih stadium general di masing-masing fakultas dalam memotivasi apa yang harus dipersiapkan dimiliki oleh calon alumni tadi. Perannya sudah sampai di situ. Betul. Kontribusinya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik ya untuk pengembangan universitas dan
berkontribusi pada negara. Betul, dan menumbuhkan rasa optimisme terhadap Ya. mahasiswa gitu, bahwa Ya. setelah lulus tenang saja, saya bisa menjadi apapun seperti itu, Prof. Gitu. Luar biasa. Nah, terakhir nih, Prof. Ya. Pesan dan kesan untuk para kaula muda nih, Prof. Ya. Apa? Monggo. Pesan saya kepada anak-anak muda ya, ini yang SMA terutama, mari bergabung ke UIN, pada kuliah di UIN ya. Karena UIN juga menyediakan, tentunya berproses ya, sudah menjadi universitas, sudah ada kajian sains teknologinya. Betul. Dan punya integrasi di situ kaitan dan keislaman dan dunia tadi sains teknologi tadi. Mari kita bergabung ya untuk memberikan contoh bahwa Islam yang moderat dilahirkan dari UIN, saya juga tahu UIN, Profesor Ki Haji Saifuddin Purwokerto. Amin. Saya tunggu untuk bergabung ke UIN. Harus siap bergabung. Ya. UIN siap menyambut dengan Iya, terbuka. UIN siap menyambut. Baik, terima kasih Profesor Ya. untuk waktunya hari ini, Ya. dan semakin sukses pastinya untuk UIN Saizu. Mudah-mudahan sehat selalu, Prof. Ah, Siap. sehat, Boleh Pak. nih, Prof? Lanjut Oke. ngopi lagi? Oke.